Halo teman-teman semua, halo, welcome back to Relationship Talks. Ya, apa sih Relationship Talks? Jadi di sini kita akan membahas seputar hubungan yang real, yang nyata. Karena kita yakin gak ada hubungan yang sempurna, yang ada adalah hubungan yang nyata, yang real. Nah hari ini kita benar-benar akan membahas semua kisah hubungan yang real dari narasumber kita. Kita pasti bisa belajar banyak dari cerita perjalanan hubungan mereka. Nah, langsung aja, gue hari ini gak sendirian, pastinya ada satu pasang narasumber yang akan menceritakan hubungannya mereka. Mereka adalah one of leaders dari CLCC Bandung, dan mereka juga pemimpin, mentor buat banyak pemimpin, khususnya di kelompok sel di CLCC yang kita kenal dengan sebutan HOME, House of Mentoring and Equipping. Langsung saja yuk kita sambut Pastor Sandi Kwana dan Cidewi Christian. Halo. Thank you. Halo. Hai. Apa kabarnya nih Koko dan Ci? Baik. Baik ya. By the way, Koko dan Cici ini udah berapa lama nih pernikahannya? Tahun ini tahun ke-20. 20 tahun pernikahan, guys. 20 tahun pernikahan. Pacaran berapa lama nih? Pacaran, ingat nggak? 4,5 tahun. Hampir lupa, bahaya. 5 tahun. Bahaya kok. Kalau udah lupa bahaya kok. 5 tahun, 4,5 tahun nih? 4,5. Iya. Koko dan Cici ini usianya sama ya? Wah, lu nyangka gue tua dong kalau kayak gitu ya? Seumur atau beda? Gue beda 5,5 tahun, dia lebih tua. Oke, beda 5,5 tahun ya. Wow, jadi ini hubungan yang beda usianya 5,5 tahun, teman-teman semua. 5,5 tahun beda hubungannya. Oke, langsung saja nih ya. By the way, sebelumnya thank you so much nih, Ko Sandi dan Cidewi mau membuka cerita hubungannya pada kami, dan kita semua percaya pasti belajar banyak dari hubungan Koko dan Cici. Karena udah dengar sedikit banyak, saya udah dengar sedikit banyak cerita mereka, cukup menginspirasi saya dan teman-teman. Dan buat gue pribadi, mereka tuh benar-benar teladan banget dalam hal hubungan. Karena nggak cuma teori, guys. Oke, langsung aja mau nanya nih. Dulu Koko dan Cici kenal di mana ya, kalau boleh tahu? Kalau saya lihat dia di gereja waktu itu, di salah satu kebaktian youth. Dia lagi kesaksian dan dia cerita, dia tumpang tangan dan lain-lain. Jadi, wah ini sakti juga nih, ini cewek nih. Saya lihat seperti itu. Terus karena kesaktiannya itu langsung apa tuh? Koko responnya gimana langsung? Ya mulai cari-cari tahu ini siapa, temennya siapa aja dan lain-lain. PDKT ke temennya dulu lah. Oh, dulu mulai di gereja ya berarti ya. Dulu emang satu gereja. Iya. Terus gimana Ci proses PDKT-nya? Ko Sandi tuh bagus cara PDKT-nya. Intens yang pasti ya. Oh, intens. Nggak Ya. sih, sebenarnya waktu mulai intens PDKT tuh waktu nggak sengaja sih, sebenarnya dia telepon ke salah satu temennya. Kebetulan temennya itu lagi ada di rumah saya waktu itu. Lagi di mana lu gitu? Lagi di rumah temen gue, kata dia. Boleh nggak? Gue lagi istirahat makan siang nih di kantor. Ke situ boleh nggak? Karena jarak kantor dia dan rumah saya ternyata nggak terlalu jauh gitu. Jadi dari situ kenalan. Ya udah, dari situ malamnya dia telepon berjam-jam pokoknya, dan besok-besoknya terus lanjut telepon terus. Gitu Langsung sih. telepon terus ya? Iya sih, dari situ sih. Banyak topik ya? Banyak. Perihal apa tuh banyaknya kok? Yang nggak penting aja. Kalau lagi pacaran kan, bukan pacaran ya, lagi pendekatan kan banyak hal-hal yang nggak penting yang kita bahas. Banyak hal-hal bermunculan di pikiran, langsung Iya, aja nanya. iya. Selalu ada topik ya? Ada. Selalu ada topik. Lalu pendekatan, pacaran, langsung melanjutkan pacaran di situ ya? Berapa lama kok nembak? Wah, saya nggak pakai nembak. Langsung merasa memiliki. Wah, nggak pakai nembak? Nggak pakai nembak. Dan Cidewi langsung merasa termiliki? Sering beberapa kali sih bertanya juga sih, status gue tuh apa sih sebenarnya. Cuman dia selalu ngomong jalanin aja gitu. Dan gue kan masih cukup juga ya. Maksudnya waktu itu kenal dia, umur gue belum sampai 19 bahkan. Oh, 19 wow. pun belum gitu. Waktu itu dia pacar pertama gue, karena waktu itu gue ikut youth. Itu kan Kak Andi sangat menekankan banget bahwa pacaran tuh harus bener-bener berdoa, memilih, dan pokoknya kala itu Kak Andi aturannya banyak banget lah. Aturannya banyak banget gitu. Maksudnya orang yang mau dekat sama kita tuh harus diuji berbulan-bulan dan lain-lain. Pokoknya gitu sih. Oh,
Jadi 19 tahun dideketin sama Koko ya? Koko. Koko yang usianya Usianya berapa tuh? 24 berarti ya, beda 5 ya? Dia udah kerja tuh. Ya. Gua baru masuk kuliah. sering ditraktir dong Ci waktu itu? Sayangnya enggak Loh, sayangnya enggak dan gua mau lagi. Kita pendekatannya beda caranya. Nggak pakai Pendekatannya beda. traktir, jadi untuk menguji keasliannya. menguji keaslian. Jadi pakai apa dong? Kayak, anyway dulu Koko dan Cici kan tadi katanya kesaksian ya, berarti pelayanan ya? Iya. Koko juga pelayanan dulu? Saya lagi enggak. Oh, waktu itu lagi enggak. Pelayanan bagian apa dulu, Ci? Waktu masih youth itu? Youth waktu itu kayak sekarang apa ya, kaktusnya lah. Dulu ada youth apa ya namanya, shopping center atau apa gitu, pokoknya gue bagian mengelola jual beli gitulah di barang-barang penjualan untuk cari dana dan lain-lain gitu sih. Berarti dulu awal mulai pelayanan tuh Cidewi dulu, baru setelah itu Ko Sandi mulai terjun juga pelayanan kok akhirnya. Iya. Soalnya yang gue dengar katanya Ko Sandi ini seorang worship leader yang luar biasa suaranya ya katanya Ci ya. Iya sih. Biasa aja. Oh biasa aja. Tapi gue sering kali waktu awal kenal dia, kan dia dulu sempat ke Jakarta terus balik lagi pelayanan lagi gitu kan, maksudnya. Dan di situ kan dia mulai dijadwal ulang kan, maksudnya dijadwal lagi di Bandung untuk jadi WL. Tapi gue selalu dilarang untuk lihat dia nge-WL sih gitu loh, karena selalu dilarang. dia tipenya nggak pedean gitu, jadi gue tuh nggak pernah mau boleh dengar suara dia gitu. Selama berapa lama ya? Lumayan lama sih gitu. Itu menarik loh kok. Tapi kan kalau sama-sama di gereja tetap aja kan Ci, suaranya tetap terdengar kali ya, walaupun dilarang mendengar. Iya, dilarang mendengar waktu dia nge-WL. Oke. Nah, yang mau gue tanya berarti setelah itu melanjutkan hubungan, pacaran 4,5 tahun. Yang mau gue tanya adalah kenapa akhirnya waktu itu memutuskan menikah ya? Berarti di situ Ci Debbie usianya kalau pacaran 4,5 tahun, di situ usianya 24 tahun yang menikah ya? 23? Wah, masih 23 muda lebih banget. dikit lah. Kenapa memutuskan menikah waktu itu? Randy mungkin? Waktu itu kita udah bisnis bareng. Jadi salah satu pemikirannya adalah kalaupun nggak menikah mau ngapain lagi gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita nggak menikah harus bagi-bagi harta lagi kan repot lagi. Itu salah satunya. Yang keduanya adalah waktu itu kita datang ke pemimpin kita, ke gembala kita, dan kita bilang kita udah pacaran 5 tahun. Terus dia bilang menikah aja. Dan dia siapin waktu langsung bulan Desember aja kita kamu menikah. Jadi kita langsung berpikir, wah kayaknya kita harus nurut nih karena gembala yang ngomong, yang bilang, jadi ya udah kita ikutin aja. Jadi kita menikah karena dia yang menentukan untuk kita menikah di bulan Desember. What? Iya gitu. Jadi dasar pernikahannya memutuskannya itu karena yang pertama tadi bisnis. Iya. Ya. Yang kedua karena ada suruhan dari pemimpin. Ya. Hanya dua itu benar-benar. Ya. Nggak pakai mikir banyak. Gak pakai mikir. Enggak. Terus Cidewi gimana, dari sisi Cidewi gimana? Iya, gue juga mikirnya waktu itu teman-teman gue juga udah mulai merit kan, gitu. Kebetulan satu geng itu beberapa merit di tahun itu juga. Gue mikir, terus ada usulan dari gembala juga kayak gini, ya udahlah ya, gak usah pakai mikir. Padahal gue tahu gitu loh, gue tuh sama dia tuh banyak banget berantem sebetulnya, banyak banget gitu loh. Apalagi pas udah kerja bareng, sebenarnya banyak banget yang gue mikirnya udahlah kayaknya enggak, tapi kalau itu mikirnya ya udahlah ya, kayaknya bakal beda tipis lah, cuma beda malamnya doang kan gitu, seharian udah barengan terus, ya udahlah kayaknya bisa gitu sih. Jadi dasarnya juga kurang lebih mirip-mirip ya Cidewi pun ya. Nggak mikir banyak. Padahal di situ waktu pacaran Cidewi tadi bilang udah lumayan toksik ya, bahasa sekarang toksik, ribut terus. Iya. Lagi bisnis bareng sering ribut. Iya. Nah, sekarang mau gue tanya nih. Berarti dulu waktu memutuskan menikah, emang Cici dan Koko punya gambaran pernikahannya seperti apa sih? Kalau boleh flashback ke 20 tahun lalu ya. Punya gambaran pernikahan seperti apa waktu itu? Kalau saya sih berpikir begini sih. Habis kerja ya orang harus menikah, karena kebanyakan orang harus menikah juga. Dan sepertinya
orang lain pun dalam pernikahan pun banyak berantem dan lain-lain. Saya melihat pernikahan-pernikahan seperti itu ya sepertinya kita bisa lewatin lah hal-hal seperti itu mungkin. Ya sehari-hari juga kita juga berantem juga dan bersama juga, ya udah pikir saya sama-sama aja kok. Jalan aja lah, gitu aja sih. Nggak berpikir apapun. Jadi nggak berpikir ada gambaran gue nanti mau seperti ini pernikahannya, anak dan sebagainya, istri, gambaran Waktu itu sih hari-harinya, enggak. ya? Waktu itu sih enggak. Jadi pure karena bener-bener ya karena lagi bisnis bareng dan lihat ya nikah aja gitu ya. Ya. Wow. Amazing ya, Bisa senekat itu. senekat itu. Iya. Gue Cidebi juga sama gambarannya. Sebenarnya gue punya bayangan sih. Kalau gue bayangan gue adalah orang tua gue pastinya. Gitu. Jadi memang harapan untuk jadi bahagia dalam pernikahan tuh besar banget di gue. Oke. Besar banget gitu. Jadi karena gue punya bayangan bagaimana papi gue men-treat mami gue, dan gue berpikir keluarga bahagia yang seperti itu gitu. Itu sih. Kalau boleh cerita dikit bagaimana ya Papa Cidebi men-treat Mama Cidebi itu yang menjadi impiannya? Dia selalu menganggap bahwa ini adalah wanita berharga yang harus gue jaga perasaannya gitu. Apapun yang dia pengen, yang dia butuhin, yang dia pokoknya gimana ya, sangat kelihatan bahwa papi gue tuh sayang banget lah sama mami gitu loh. Mami gue cuma bilang, aduh pengen beli celana yang di Mangga 2 misalnya gitu, bisa loh disetirin ke Mangga 2 gitu, hanya untuk beli itu gitu misalnya. Pengorbanannya tuh segitunya gitu. Jadi gue punya bayangan suami tuh idealnya begitu, dan itu yang gue bawa waktu gue masuk ke pernikahan sih. Oke. Tapi apa yang gue dapat? Belum sampai situ ya. Oke. Jadi yang gue tangkap sebenarnya Cici punya harapan loh, Ko Sandi. Punya harapan ya? Iya. Punya harapan ya. Nah, jadi kalau saya pengen tanya nih, kebetulan karena Cidebi yang punya harapan, kalau Cici boleh share ke kita nih. Jadi sebetulnya sebelum kita memutuskan nikah, seharusnya apa sih? Kan kalau tadi dari Ko Sandi dan Cici mungkin banyak faktor yang di luar ya. Di luar. Tadi kayak pemimpin, tiba-tiba ngasih jadwal, bisnis udah bareng, udah kecemplung kagok gitu kan. Nah, kalau sebetulnya Ci, yang dipelajari nih, harusnya kita tuh dalam memutuskan menikah tuh apa sih yang menjadi pertimbangan kita? Yang pertama mungkin karakter ya. Karakternya memang kita cocok nggak sih sebenarnya gitu loh. Maksudnya dalam arti sebenarnya mami gue udah ngomong. Gue inget waktu awal-awal kenal dia, mami gue bilang sih, maksudnya kayaknya cepet marah loh, misalnya itu salah satunya ya, maksudnya lu kuat gitu. Tapi kan namanya anak masih kecil kan, gue masih 20 tahunan kayaknya waktu itu, waktu mami gue ngomong gitu. Gue mikir semua orang pasti bisa dengan mudah berubah gitu, maksudnya gue punya bayangan gitu. Cuman maksudnya intinya kita harus melek banget sama karakter seseorang sih gitu, bahwa tidak semudah itu seseorang itu berubah sebenarnya. Gitu sih kalau buat gue. Yang pertama, apakah kamu siap kalau andai tidak berubah seumur hidup kamu akan hidup dengan orang seperti itu? Siap nggak? Gitu. Kalau gue niatnya mau merubah dia soalnya. jadi maksudnya gue punya cita-cita gitu. Gue pikir bisa lah gitu. Nah, tapi jadi guanya juga putus asa juga sih gitu. That's good. Kurang lebih gitu sih. Karakter ya. Kalau dari Ko Sandi ada yang mau nambahin? Kalau dia punya harapan dan harusnya pacaran itu harusnya mungkin bisa ngobrolin ya, misinya apa, visinya apa ke depan, pengennya seperti apa. Jadi apa yang diharapkan dari perempuan dan laki-laki, pengennya seperti apa, mungkin harusnya diobrolin ya, supaya bisa nggak mewujudkan itu gitu dalam pernikahan. Oke. Yang which is dulu Koko dan Cici nggak sempat bahas itu ya? Sebenarnya bahas sih, cuman intinya bahas tapi akhirnya ribut. Ya udah dicapai kan, berantem biasanya nggak selesai gitu loh. Maksudnya ya udahlah kayaknya belum waktunya gitu sih. Sebenarnya udah tahu sih ada bibitnya sebetulnya, bahwa harapan gue dan harapan dia kayaknya nggak sama gitu sebenarnya. Gitu sih. Bibitnya udah kelihatan ya sebenarnya ya. Berarti Cici sendiri sebenarnya udah nangkap bahwa emang
waktu sebelum menikah Cici pengennya merubah Kosandi. Iya. Dan sekarang value yang didapat adalah terima nggak kalau seandainya itu nggak berubah ya? Iya. Pesan itu yang perlu teman-teman catat loh ya. Oke nih, sekarang berarti kan selanjutnya langsung memutuskan menikah ya tadi ya akhirnya. Nah yang mau gue tanya gini nih, waktu akhirnya benar menikah, kan tadi Cici punya harapan. Apa sih perbedaannya waktu menjalankan pacaran dan akhirnya di pernikahan? Apa yang menjadi perbedaan? Kamu dulu? Kalau waktu pacaran sih banyak topik yang kita bahas. Berikutnya setelah pernikahan, yang penting-penting aja yang kita bahas. Jadi lebih nggak ada topik tuh? Lebih nggak ada topik. Oh wow. Kalau buat saya seperti itu. Oh wow, padahal tadi waktu Koko share pas pacaran pun lebih banyak bahas tentang bisnis. Berarti waktu nikah lebih nggak ada lagi? Lebih nggak ada lagi. Dulu waktu pacaran kita bisa berjam-jam teleponan dan kita udah ketemu seharian, kita telepon sampai malam dan lain-lain, banyak yang dibahas. Oh. Karena waktu itu mungkin kita mengejar keintiman. Mengejar keintiman. Ya, dan setelah menikah kita berganti dengan tanggung jawab, koordinasi, keintimannya udah berkurang. Oh. Itu ya yang benar-benar membedakan ya menurut Kosandi ya. Ya. Jadi kalau koordinasi biasanya koordinasi apa tuh kok maksudnya kok? Ya, koordinasi kan banyak yang harus diatur kan dalam satu rumah kan. Iya. Harus atur pembantu, harus atur ini, itu, dan lain-lain gitu ya. Kerjaan juga. Lebih banyak ke tas to do berarti ya kok ya. Ya. Kalau waktu pacaran banyak topik tuh lebih ke keintiman, berarti lebih tentang Koko dan Cici. Iya, betul. Oh, oke. Gimana Ci, mau nambahin Ci? Ungkapkan Ci. Kalau gua ya bener-bener apa ya, ekspektasi sama kenyataan bener-bener jauh banget gitu loh. Bayangan gue kan yang tadi gue cerita bahwa pernikahan tuh kayaknya seorang istri yang membahagiakan suami. Salah, terbalik, sama-sama juga sih, maksudnya saling membahagiakan gitu loh. Gimana gue melihat orang tua gue dan tapi ternyata yang gue dapat bener-bener kayak zong banget gitu. Zong? Zong banget. Boleh dijelaskan lebih detail zongnya Ci? Apa ya? Ya pokoknya kita sering banget lah berantem tuh kayaknya kalau mau dihitung 1 minggu mungkin 5 kali. Pokoknya udahlah. Maksud gue merasa gila ya, ini baru awal-awal udah kayak gini gitu loh. Maksudnya terus gimana nasib gue gitu kan, maksudnya masih panjang ini perjalanan gitu. Ya udah gitu. Jadi cuman bener-bener isinya gue sih banyakan air matanya sih waktu awal-awal. Banyakan air matanya ya? Iya. Jadi ekspektasi Cici yang Cici lihat orang tua Cici itu nggak terjadi sama sekali? Nggak terjadi sama sekali. Sampai dia bilang, lu menikah aja sama bapak lu, kata dia gitu. Kalau lu harapannya kayak gitu, gue nggak kayak gitu. Gue jauh banget sama bapak lu. Dia bilang gitu. Wow. Maksudnya waktu saya ngungkapin pun kan jadinya berantem. Ya pokoknya kayak nggak ada titik temu terus gitu. Nggak ada titik temu terus ya? Nggak ada. Kayaknya yang buat dia pun isinya gue tuntutan kan jadinya. Gue terlalu banyak nuntut dia. Kayak nggak nyambung aja sih. Gitu. Kayak beda frekuensi kita. Kayak beda frekuensi gitu. Dari beda frekuensi dalam hal komunikasi, dalam hal segala macamnya. Yes. Gitu. Kebayang nggak? Jadi kayak bener-bener boro-boro surga di bumi ya. Gitu. Harapan untuk gua bahagia pun udah gua turunin banget sih. Udahlah, ini mah kayaknya sampai akhir pernikahan. Oh gini tuh menikah gitu. Gue pikir cuman sesimpel itu. Waktu itu kan gak banyak mikir dan ya bisa lah ternyata sesulit itu loh menikah tuh. Ternyata sesulit itu ya. Yes. Sebentar Ci, bentar. Tadi kan Cici dan Koko sempat bilang waktu memutuskan menikah itu Cici dan Koko bilang kayaknya nggak ada perbedaan karena setiap hari udah bareng, tuh cuma tinggal malamnya aja. Iya. Tapi ternyata pada saat menikah malah tetap ada kaget-kagetnya nggak sih Ci? Banyak banget kagetnya. Padahal udah setiap hari bareng pun tetap banyak kagetnya ya? Iya. Ternyata kan maksudnya lu pulang ke rumah ya ketemunya orang ini lagi kan. Maksudnya sama lagi gitu loh. Misalnya kalau dulu ya masih ada nggak ketemu pun masih nggak apa-apa kan gitu loh. Intinya. Kalau sekarang kan nggak ada choice lain gitu. Ya serumah dengan orang yang memang lu lagi ribut ya terus harus ketemu terus kan. Gesekannya makin marah gitu. Gitu sih. Ya. Oke.
boleh tahu nggak dikit nih kok dan Ci, waktu dulu sebetulnya harapan Ko Sandi itu apa sih bisa sampai ribut? Apa biasanya memicu pertengkaran itu tuh? Banyak. Ko Sandi dulu deh, Ko Sandi dulu. Apa sih sebetulnya yang ini nggak sesuai harapan, Ci Devi nih, ini nggak sesuai harapan, apa sih Ciko? Saya harus berusaha merubah gitu. Nah itu capek banget, Iya. karena saya berusaha merubah dan dia juga merasa harus berubah. Kayaknya ada di ujung jurang gitu. Kayaknya kalau belum sampai gua gimana ya lu teh baru puas gitu. Rasanya gitu sih dulu.